Selamat malam, perkenalkan nama saya Fikyanus Nuh, NIM 2003030031, kelas A, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku yang berjudul Teori Politik Kritis dan Praktik Radikal. Yang pertama, pendahuluan, ilmu politik, demokrasi, kewarganegaraan, dan pemindahan dari pedagogi. Pembahasan berhubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan demokratis. Para sejarah di bidang ilmu politik telah berjuang untuk memahami dan mengartikulasi hubungan ini. Juga menyajikan beberapa perspektif dominan tentang hubungan antara pedagogi dan kewarganegaraan demokratis, misalnya liberal, konservatif, kosmopolitan, dan aktivis. Semakin intens, para ilmuwan politik mengejar ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mencapai status disipliner, kekuasaan, dan legitimasi masyarakat. Mereka semakin jauh dari pedagogi dan politik. Karena pencarian kekuasaan ini, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan menjadi semakin terobsesi dengan dirinya sendiri. Misalnya, mencari ketelitian metodologis yang lebih baik untuk mempertahankan otoritas epistemologisnya. Pencarian ini menggantikan politik dan pedagogi. Dalam pengertian ini, ilmu politik sebagai praktik disipliner mengaburkan sekaligus menjelaskan. Semakin intens ia merindukan akses tanpa perantara ke realitas politik melalui metodologi, semakin jauh ia menjadi tidak memahami apapun. Tujuannya adalah mempolitisasi ulang ilmu politik melalui pedagogi radikal. Dalam hal ini, buku ini didasarkan pada egalitarisme radikal yang secara kritis menginterogasi pengetahuan dan klaim kebenaran. Berikut, ilmuwan politik berkomitmen untuk demokrasi dan mendidik masyarakat bagaimanapun. Demokrasi dan pendidikan adalah praktik yang saling menguatkan. Kualitas yang pertama tergantung pada kuantitas yang terakhir. Pendidikan dapat mengubah pribadi yang mementingkan diri sendiri menjadi warga negara demokratis yang mampu mengakui dan berjuang untuk kepentingan umum. Sudah biasa mendengar ilmu politik berbicara tentang peran pendidikan dari disiplin ilmu dalam istilah abstrak dan konvensional. Namun percakapan ini biasanya tidak mencakup perspektif radikal tentang pedagogi, contoh dan konsepsi pedagogi di lapangan yang menggambarkan masalah tersebut di atas. Step de Leonard, The Pedagogical Purpose of Political Science, adalah upaya berwawasan untuk memetakan peran pendidikan dari ilmu politik dan kewarganegaraan demokratis, tetapi juga mengandung sejumlah titik buta. Ditulis dari perspektif deskriptif historis, Leonard menguraikan misi pedagogis ilmu politik, tetapi dia melakukan dengan cara yang sama sekali tidak kritis. Dia berfokus pada berbagai tujuan pedagogi, misalnya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan pegawai negeri sipil, dan reproduksi sejarah. Sebagai lawan mengajukan pertanyaan filosofis yang lebih luas yang berkaitan dengan pedagogi itu sendiri. Awalnya, pemikiran liberal klasik adalah sebuah teori perbedaan pendapat radikal yang didasarkan pada hak untuk menolak perampasan kekuasaan yang tidak sah.
Ini memberikan prinsip filosofis yang merusak sistem kasta ancient regimes. Utopis adalah cara penyelidikan radikal kritis membersihkan dasar dan membuka ruang untuk berpikir, tetapi mereka membutuhkan disposisi yang penuh harapan dan utopis. Ini berarti bahwa kita perlu menetapkan pandangan kita yang tinggi, menghindari sinisme, keputusan, dan pesimisme, serta merangkul pemikiran utopis. Pedagogi utopis dengan demikian adalah bentuk pedagogi subversif yang bertujuan untuk mencapai yang tidak mungkin atau usaha yang tidak pernah selesai dan berkelanjutan. Seperti yang diserangkan oleh Stephen Eric Bronner, seruan utopia membuat kita menyadari bahwa apa yang kita miliki belum tentu apa yang kita inginkan, dan apa yang kita inginkan belum tentu semua bisa kita miliki. Berikut metodologi. Sebuah buku yang didasarkan pada komitmen praktis dan teoritis yang kritis, radikal, dan utopis membutuhkan pendekatan dan metodologi yang unik. Yang digunakan dalam buku ini adalah autobiografi, kualitatif, kuantitatif, dan teoritis. Yang kedua, pedagogi teori politik sebagai praktek radikal. Di sini menyajikan karya Sheldon S. Wolin dan Leo Strauss yang berkaitan dengan politik pedagogi. Pekerjaan mereka asumsi bahwa mengajar adalah transmisi pengetahuan. Berbeda dengan pendekatan ini, mempertahankan konsep interpretasi tekstual Jacques Derrida karena menggeser otoritas instruktur, meningkatkan jangkauan interpretatif teks, dan membuka ruang bagi suara siswa. Dengan demikian, bab ini mempertanyakan otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan yang ada dalam karya Wolin dan Strauss, serta mengembangkan suatu bentuk pedagogi teori politik radikal sebagai praktik kesetaraan. Sheldon S. Wolin, Leo Strauss, dan banyak teoritis politik kontemporer lainnya berpendapat bahwa praktik teori politik pada akhirnya adalah upaya pedagogis yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup demokrasi. Karena itu, tujuan dari pendekatan semacam itu bukanlah untuk mengubah ruang kelas menjadi tempat indoktrinasi politik, tetapi untuk membuat teori politik lebih relevan dan diperdebatkan secara politik, dan untuk membuat para ahli teori politik lebih merefleksikan hubungan antara teori politik dan politik pedagogi. Yang ketiga, melawan metode Socrates. Tokoh dalam sejarah pemikir politik yang sering dipandang sebagai ahli dialog adalah Socrates. Socrates menanyai semua orang, mendesak semua orang Athena untuk merefleksikan keyakinan dan praktik mereka dalam mewujudkan prinsip filosofis dari pemeriksaan diri. Lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya Socrates, dan metode Socrates menikmati dukungan yang hampir bulat menurut komunitas berpikir kritis. Metode Socrates dan ajaran Socrates adalah yang tertua, masih paling kuat. Taktik pengajaran untuk mengembangkan pemikiran kritis dalam pengajaran Socrates berfokus pada memberi siswa pertanyaan, bukan jawaban. Kami mencontohkan pikiran yang ingin tahu dan menyelidiki dengan terus-menerus menyelidiki subjek dengan pertanyaan. Melalui tanya jawab, dengan Socrates mengajukan pertanyaan dan Meletus menjawabnya. Socrates mencoba untuk menyangkal tuduhan
terhadapnya. Sokrates menjelaskan dia mendedikasikan hidupnya untuk pemeriksaan diri dan pemeriksaan orang lain, yang memungkinkan dia untuk membedakan antara kehidupan yang baik dan kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Jangan mendedikasi diri Anda untuk mengejar uang, Sokrates berpendapat. Dedikasi hidup Anda untuk pemeriksaan diri dan perawatan jiwa Anda. Berikut kritik terhadap Sokrates dan metode Sokrates. Metode Sokrates sebagai praktik pedagogis karena sejumlah alasan. Yang pertama, Sokrates selalu bertanggung jawab selama dialog. Yang kedua, Sokrates sering mempermalukan dan secara ironis mengejek orang lain. Yang ketiga, Sokrates tidak selalu merupakan perwujudan dari alasan murni yang terpisah dan objektif tetapi kehilangan ketenangannya. Yang keempat, Sokrates menggunakan kata-kata dalam permainan kompetitif sierosum. Kelima, ada bentuk kekerasan halus yang melekat pada metode Sokrates. Yang keenam, Sokrates mengklaim dia hanya tahu, dia tidak tahu apa-apa. Ketujuh, Sokrates memusuhi yang lain karena dia berusaha meremehkan argumen orang lain. Yang kedelapan, metode Sokrates melanggengkan asumsi epistemologis yang dipertanyakan tentang karakter pengetahuan. Yang keempat, mengajar teori politik di penjara di selatan Texas, pedagogi dan penjara. Penjara sebagai metafora dan realitas konkret menempati tempat sentral di antara para ahli teori, sutradara film, aktivitas, dan hadir dalam budaya populer. Dalam Republik, Platon menekankan karakter ketidakketuaan seperti penjara. Yang berikut, karya wisata ke penjara. Berbeda dengan mencoba menyeret murid-murid yang keluar dari gua Plato, membalikkan kepada Plato dan membawa murid-murid yang bersedia melakukan perjalanan lapangan ke penjara yang sebenarnya untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, etika dan politik hukum, kemungkinan rehabilitasi, keadilan, pendidikan, kekuasaan, dan dominasi. Yang berikut, pedagogi subservis Frantz Fanon. Ada banyak alasan lain mengapa dialog tentang ketidakadilan rasial. Pertama, suara-suara yang diizinkan untuk berpartisipasi. Yang berikut, pertanyaan Mahkamah Agung AS tentang ras, doktrin terkini tentang buta warna, membongkarkan tindakan tegas dan klaim berulang pengadilan bahwa ras tidak lagi relevan, juga telah melemahkan percakapan tentang keadilan ras. Frantz Fanon pada 1925 sampai 1961 lahir di Karibia di Pulau Martini. Pandangan standarnya adalah bahwa dia adalah nabi kekerasan untuk orang yang dicela bumi. Demikian buku yang saya review. Terima kasih.